Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Puton TV dimanapun Anda sekalian berada, semoga sehat selalu. Semoga iman kita dijaga oleh Allah, ibadah kita, ketakwaan kita tingkatkan dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi pemirsa Puton TV yang belum sempat ketemu dengan kita, belum dibersihkan sukmanya, jiwanya dari unsur-unsur fitnatul dajjal, mudah-mudahan ditolong oleh Allah, punya kemauan yang keras, bisa bertemu dengan kami dan bisa kita selesaikan problematika batiniah panjenengan sedaya para pemirsa Puton TV. Pemirsa Puton TV yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali netizen bertanya pada kita, bisa nggak Pak Yai untuk membersihkan jiwa kita, memeriksa sukma kita dari jarak jauh. Ini kami menjawab, sebenarnya bisa tapi tidak maksimal. Sebenarnya bisa tapi tidak maksimal. Karena yang kami inginkan dari sebuah perjalanan pelaku akhir zaman ini sebagai perpanjangan tangan dari cahaya Al-Mahdi di akhir zaman yang menyelesaikan problematika umat sebagaimana yang diriwayatkan dalam riwayat hadis adalah yaftahu madaina syirki, mengungkap dan menaklukkan budaya-budaya syirik. Jadi kalau sudah ketemu kita ungkap sebenarnya syirik yang berbahaya di akhir zaman itu apa. Yang sebagian sudah kami sampaikan di Puton TV, itu mengungkap. Di samping itu juga menaklukkan. Menaklukkan itu bukan menaklukkan manusianya, tapi menaklukkan gaib-gaib yang bersemayam, bercokol di jalan darah manusia, itu benar-benar kita keluarkan, kita taklukkan, dan mau keluar menjauh dari badan para pemirsa Puton TV yang mau dibersihkan. Ini namanya yaftahu madaina syirki. Karena memang penyakit akhir zaman di bangsa ini, di agama ini adalah masalah telah hilangnya sukma dibawa oleh pasukan-pasukan Dajjal untuk kekuatan mereka. Dan ini adalah perpanjangan pelaku akhir zaman. Sebenarnya kalau kami mau mengungkap, itu bagian daripada syafaat Rasulullah di akhir zaman. Karena Rasulullah sudah jadi gaib, tentunya memilih hamba-hamba yang dikehendaki oleh beliau untuk menolong umatnya. Tinggal para pemirsa Puton TV dan kaum muslimin bisa nggak menangkap sinyal apa yang kami sampaikan. Bagi orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah, saya yakin bisa menerima sinyal cahaya Al-Mahdi yang disampaikan lewat Puton TV, yang itu adalah bentuk daripada syafaat Rasulullah di akhir zaman. Semua umat ingin mendapat syafaat Rasulullah di akhir zaman. Tapi yang jadi pertanyaan, Anda sekalian mengharap syafaat Rasulullah, tapi apakah Anda siap menerima syafaat Rasulullah? Kenyataannya ketika akhir zaman benar-benar datang, sukma manusia dikuasai oleh pasukan Dajjal, Anda tidak punya kekuatan niat yang kuat ingin selamat dari fitnah Dajjal. Makanya ketika ada pertanyaan, bisa nggak Pak Yai? Kita menjawab tidak bisa. Kalau ingin maksimal, untuk apa hasil hanya setengah-setengah? Nanti Anda akan lebih parah munafiknya daripada sebelumnya. Bagi para teman-teman yang tidak bersih totalitas, dalamnya masih ada gaibnya, itu nanti kalau benggal itu lebih parah daripada sebelum dibersihkan. Oleh karena itu kami menangani para pemirsa Puton TV, para jamaah, para kaum muslimin di dalam membersihkan jiwa benar-benar
kita usahakan clean and clear, bisa bersih dan selesai totalitas. Ini kepinginan kami di situ, tidak setengah-setengah. Apa-apa yang setengah-setengah pasti hasilnya tidak baik, hanya akan menumbuhkan kemunafikan baru. Oleh karena itu, yang perlu ada di para pemirsa yang telah menyaksikan konten Futon TV, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan mendapat nur akhir zaman, nur cahaya akhir zaman. Karena nur cahaya akhir zaman itu kita semua ingin mendapatkan, tapi apakah Allah mengendaki? Karena orang yang mendapat petunjuk, mendapatkan taufik dan pertolongan itu hanyalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan kita pada diri kita khususnya, adakah kita itu orang yang dikehendaki oleh Allah mendapat cahaya akhir zaman, cahaya Al-Mahdi, cahaya petunjuk? Adakah kita mendapat taufik di akhir zaman ini? Adakah kita itu mendapat syafaat di akhir zaman ini? Ini pertanyaan yang harus muncul di dada panjenengan sedaya. Karena itu hal anugerah. Di dalam akhir dari ayat 35 surat An-Nur yang menjadi inti pokok daripada pelaku akhir zaman, daripada munculnya Al-Mahdi adalah surat An-Nur ayat 35. Di akhir ayatnya berbunyi, Allah sampaikan, yahdi linurihi, yahdillahu linurihi mayyasha. Yahdillahu, Allah menunjukkan linurihi, pada cahaya Allah, cahaya Al-Mahdi, cahaya syafaat di akhir zaman, mayyasha, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Kembali pertanyaan kita setelah mendengar Futon TV, adakah kita termasuk orang yang mendapat petunjuk? Kalau mendapat keterangan, ya. Mendapat arahan, ya. Bisa melihat konten Futon TV, ya. Tapikah adakah kita ditolong oleh Allah, mendapat taufik oleh Allah, bisa menggapai syafaat akhir zaman, rupanya diselamatkan dari cengkeraman pasukan-pasukan Dajjal? Maka ada yang mendapat dan ada yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita perhatikan pada diri kita setelah ada kabar semacam ini, adakah alasan di diri kita, aduh Pekalongan jauh, harus ketemu, harus ke Pekalongan, Pekalongan jauh. Alasannya nggak punya biaya, alasannya kita lagi minus dan lain sebagainya. Bagi orang-orang yang gagal, satu alasan itu sudah banyak sekali. Nilainya sama dengan ribuan jutaan alasan. Jadi Anda itu telah dicengkram oleh alasannya sendiri. Kenapa? Ya karena niatnya tidak kuat. Tidak menganggap penting adanya syafaat Rasulullah. Tidak menganggap penting adanya pertolongan di akhir zaman. Tidak anggap penting bahwa jiwa ini jangan sampai dikuasai pasukan Dajjal. Tidak anggap penting lepas diri Anda dari cengkeraman Dajjal. Tidak anggap penting kalau Anda itu nanti matinya su'ul khotimah. Kalau sampai kotor, belum dibersihkan, masih ada cengkeraman-cengkeraman baik, kegaiban, pasti kalau meninggal su'ul khotimah. Itu tidak dianggap penting. Padahal kalau sudah meninggal ternyata benar-benar su'ul khotimah, kekecewaan kita getune iki selama-lamanya, khalidina fiha, selama-lamanya. Kenapa Anda tidak bisa ke Pekalongan? Tidak menganggap penting. Satu alasan seakan-akan banyak. Tapi kalau Anda sekalian, saya doakan mudah-mudahan mendapat pertolongan dari Allah, bisa ketemu kita selesaikan problematika panjenengan sedoyo yang merupakan problematika umat di akhir zaman ini. Kuatkan niat Anda. Kuatkan niat Anda. Karena kami sering mengingatkan, juga selalu mengingat pada sebuah perkataan dari seorang Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau dalam kitabnya Futuh Robani menyebutkan wa katsirum minan nas
Yang artinya gini, banyak sekali manusia selalu menghiraukan dan menganggap penting perkara-perkara istri dan anaknya. Kebutuhannya seakan-akan ini itu nggak ada habisnya. Wa katsirun minan nas yataqaddamu amro zaujatihi wa abnaihi hatta yang sauna amro nafsihi ma'arabbihi. Jadi banyak sekali manusia itu selalu mengutamakan tentang urusan kebutuhan, tentang urusan keluarga, tentang urusan istri, tentang urusan anak. Di dalam mengurusi kebutuhan itu semua dia lalai bahwa dirinya itu nanti akan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dirinya itu ada urusan secara pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dirinya itu lahir sendiri dan nanti akan mati juga sendiri. Dan dirinya nanti akan dihadapkan pada Allah atas tanggung jawab perilaku dirinya. Ini dia lupa rata-ratanya dengan alasan kebutuhan. Padahal para hadirin dan pemirsa Puton TV, urusan keimanan di akhir zaman ini sangat paling penting. Bukan di nomor 2 kan. Ini paling penting. Kalau Anda sudah selesai, jadikan prioritas nomor 1. Nanti Anda akan ditolong oleh Allah. Jadikan prioritas nomor 1, saya harus ke Pakalongan. Apapun alasannya. Bagi orang yang kuat niatnya, 1000 alasan tidak ada artinya. Kalau itu menjadi prioritas Anda sekalian. Tapi kalau itu dijadikan alasan, karena tidak punya ini, tidak punya sanggup dan lain sebagainya, silakan Anda tidur dan lalai dengan ribuan alasan yang akan Anda bikin. Dan kalau hal ini, peringatan ini diremehkan, ya yang merasakan Anda sendiri, karena itu adalah urusan panjenengan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini, yaitu tentang menyebarnya fitnatud dajjal. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih penting, kami sampaikan, tidak ada yang lebih penting di diri kita di dalam hidup ini yang melebihi husnul khotimah. Husnul khotimah. Mudah-mudahan yang mendengarkan konten ini bisa tergugah dan menjadi prioritas untuk menyelesaikan problematika badan kita ini, dan bisa mengalihkan sukmanya pada badannya dan dibersihkan sesuai kodrat iradat Allah, dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa dari kita setelah pulang ketemu kita, maka kami doakan mudah-mudahan menjadi jiwa yang sakinah, jiwa yang mutmainnah, dan menjalani hidup dengan sakinah, penuh kedamaian dan ketakwaan, dan meninggal husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahumma fiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.